Karena hidup dibuat oleh percakapan, Om. Wah, Dan percakapan itu yang paling abadi adalah tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Jumpa lagi di TTM. Bukan teman tapi mesra, tapi Talking 30 Minutes. Sekarang kita masuk ke edisi yang 15 ya. Dan kali ini kita punya tamu nih, anak muda sekali, baru 17 tahun. Namanya Tio Ardianto ya. Iya, Pak. Iya, Tio Ardianto ini dari Kudus. Dan dia baru saja mengeluarkan satu buku puisi. Dan buku puisi ini dikelilingkan ya Mas ya ke Iya. kota-kota. Kota mana aja? Ke 6 kota, Om 6 Ayu Salim. kota. Di Jepara, Ya. Pati, Kendal, Semarang, Rembang, dan Yogyakarta. Didiskusikan. Didiskusikan. Oke, jadi ini buku judulnya Bung, Antologi Puisi Kebangkitan Kaum Muda. Jadi Mas Tio ini di sini ya sebagai editor. Mas Tio sendiri sebenarnya adalah siswa SMA, tapi SMA-nya itu apa ya Masnya namanya? Sekolah alam, Om. Sekolah alam. Jadi nggak kayak sekolah yang umum kayak gitu Iya. ya. Namanya sekolah apa Mas? Omah Dongeng Marwah. Omah Dongeng Marwah. Itu yang ya di Kudus ya. Di Kudus, Om. Jadi kayak sekolah alam. Gimana itu sekolah alam itu, Mas? Omah Dongeng Marwah sendiri itu sekolah alam yang dulunya merupakan sanggar. Ya. Tapi setelah anak-anak sanggar ini lulus SMP, mereka pengen jadi sekolah alam. Kemudian gitu. saya dan teman-teman itu ikut sekolah alam SMA. Lah, siswanya berapa? Nggak banyak, hanya kurang dari 15 orang, Om. Kurang, tapi mungkin nanti suatu saat akan ini banyak ya nanti. Iya, tetapi memang dengan di bawah 15 itu jadi bisa intim, Om. Ya, Proses pembelajarannya. Oke. Nah, buku ini produk sekolah alam Oh, atau gimana? Buku ini sebenarnya membawa berbagai ketidakjelasan, Om. Karena Gimana? tidak jelas Ketidakjelasan. komunitasnya apa, tidak jelas apa yang tergabung di sini siapa saja. Karena kami berpikir bahwa kadangkala kata benda itu, kadangkala kata kerja itu lebih utama ketimbang kata benda, begitu, Om. Gimana? Jadi kami menamai ini dari Kemah Sastra Kudus. Dari Kemah Sastra Kudus itu Ya. sebuah rangkaian kegiatan yang mulai dari kelas menulis, ada juga proses pembukaan dan sebagainya. Oh, jadi ini dari sekolah menulis gitu ya? Ya, semacam Sekolah kelas menulis menulis yang namanya Kemah Sastra Kudus. Kemah Sastra Kudus. Lalu lahir buku ini. Buku ini. Jadi puisi ya. Nah, menarik ya, di kota kecil seperti Kudus juga kehidupan sastranya juga dinamis ya. Ya, Om. Ya, jadi sering pertemuan itu antar sastrawan di sana. Alhamdulillah kami bersyukur bahwa banyak sekali orang-orang yang suka puisi di sana, suka sastra, apalagi ada beberapa bapak-bapak kami bilang begitu, yang selalu mendukung, seperti Bapak Jumari HS, Bapak Hasan Auni, Bapak Mukti Sutarman SP, dan sebagainya. Itu para penulis ya, Para penulis yang sudah matang gitu, Om. Biasanya kumpul di mana itu? Ada beberapa tempat, ada di Omah Dongeng, ada di Omah Gatra juga, ada di Komunitas Fiksi Kudus. Jadi beberapa tempat dan beberapa komunitas itu memang punya kegiatan masing-masing. Di Kudus ada universitas juga sih ya, Ada STAIN, Ada terus Universitas Muria Kudus, ada Universitas Muria Kudus, Universitas Muhammadiyah Kudus. ada Muria Kudus, itu juga terhubung dengan kampus itu ya. Iya, Om, ada beberapa penulis di sini, penyair muda yang merupakan dari kampus-kampus itu juga. Ya, oke, jadi Kudus ini kan terkenal kota wali ya sebenarnya ya. Jadi di sana karena ada makam Sunan Kudus ya. Iya, dan Sunan Kemudian, Muria. Dan yang kedua juga terkenal karena kota kretek. Iya, Om. Nah, itu gimana itu dalam konteks yang dunia kepenyairan atau dunia sastrawan di sana, dua ikon Kudus ini bagaimana ini kira-kira? Hubungannya gimana? Dulu sempat ada pembukuan antologi yang judulnya Menara, Om. Itu Yang kalian bikin juga? Enggak, itu Oke. bapak-bapak kami. Jadi Oh, Pak Jumari, gitu. Pak Mukti ketika kami bilang masih muda lah ya. Iya. Itu membuat antologi yang tahunan. Tetapi ketika beliau sudah sepuh, itu mereka membuat karong anak-anak muda yang membuat. Tapi sementara yang baru terbuat itu Kata Kota, Om. 2016 iya. itu dari Komunitas Fiksi Kudus, sahabat kami di situ. Oke, yang jelas di Kudus nih hidup ya ini ya kota kegiatan sastranya ya. Iya, Om. Ya, oke. Nah, biasanya teman-teman menulis buku kayak gini atau di mana? Para sastrawan-sastrawan ini menulisnya di mana biasanya? Ada Ruang, web. ruang mediasinya Ya, itu loh. Kudus punya web
yang diinisiasi oleh keluarga penulis Kudus. Keluarga penulis Kudus yang namanya tajuk.net. Tajuk.net. Itu tempat para penyair Kudus yang ingin puisinya Kalau orang ditayangkan. luar Kudus boleh nggak Boleh menulis? sekali, Om. Jadi tajuk.net itu ya. Tajuk.net Selain itu. tajuk.net apa lagi? Ada matasastra.com. Itu punyanya keluarga berkarya. Anak-anak muda yang suka puisi juga. Oke. Jadi keluar apa tadi tajuk.net terus Matasastra.com. matasastra.com. Oke. Yang lain lagi selain itu? Sementara baru 2 itu, Om. Oke. Kalau di media online ya. Iya, ya. Oke, jadi di sini menghimpun berapa penyair ya Mas ya? Saya banyak sekali ya ini penyairnya dan muda-muda ya. Muda semua, Om. Ada rata-rata usianya nggak lebih dari 23 tahun ya Yes. sepertinya. Dan Anda sendiri umurnya baru 17 17 tahun, Om. Muda Ya. sekali. Oke. Kenapa pilihannya puisi, Mas? Kenapa enggak esai atau cerpen gitu loh? Pada dasarnya kami mengira bahwa puisi terkesan paling sederhana untuk orang-orang awam yang baru belajar menulis puisi. Pertama karena pendek, boleh pendek. Kedua bahasanya boleh sederhana dan tidak harus panjang gitu. Iya. Pertama pendek sih, Om. Pada kenyataannya gimana? Walau pada kenyataannya banyak sastrawan yang bilang bahwa puisi itu lebih surut ketimbang cerpen, ketimbang esai dan sebagainya. Betul sekali. Puisi itu dianggap paling sulit Iya. atau lebih sulit dibanding misalnya menulis esai atau cerpen ya. Iya. Jadi pada kenyataannya sulit atau enggak tadi itu? Pada kenyataannya sulit, Om. Oke. Tapi untuk orang awam kok, kan ini penyair muda semua itu kan baru belajar, Om. Jadi mereka baru mengenal puisi sastra secara lebih serius itu melalui Kemah Sastra Kudus. Sebelumnya Kemah ini artinya memang berkemah kumpul begitu? awalnya kami menyusunnya seperti itu, tetapi ketika Covid pandemi ini datang, kan tidak bisa berkerumun, Om. Oh, jadi kemah itu jadi- kami laksanakan secara virtual. Oke. Ya sebagai rangkaian Itu baru kegiatan pertama saja. kali ya bikin kemah Baru pertama itu? kali di Kudus, Om. Jadi baru pertama kali. Didukung oleh siapa itu? Ada Kami- dukungan finansial misalnya dari lembaga apa gitu, Mas? Kami bergotong royong sendiri, Om, untuk pendanaan itu. Kami menjual kaos, kami menjual buku. Oke. Tetapi ada juga waktu itu Pak Ganjar ya. Itu kan membuka satu event yang siapa yang punya event silahkan mengajukan proposal. Itu namanya Panggung Kahanan, Om. Terus dibantu Pak Ganjar. Waktu itu berarti? di-approve ya. Baik ya Pak Ganjar ya. Terus dukung Pak Ganjar dong akhirnya kemarin. Iya enggak? Dukung Pak Ganjar untuk Jadi gubernur lagi. Enggak. Jangan ketawa loh ini. belum nyoblos waktu kemarin, Om. Oh iya belum ya? Iya, Om. Tapi tidak diminta mendukung ya? Tidak, Om. Oke, sip kalau begitu ya ini. Oke, jadi puisi-puisi ini loh. Tapi saya lihat kok Tio nggak nulis puisi ya di sini. Ya, Hanya menyunting? Hanya menyunting, Om. Karena Kenapa? sejak awal kelas menulis kan memang saya salah satu fasilitator yang memantik anak-anak muda itu untuk tahu tentang. Loh, tapi kan Anda juga anak muda. Iya, Om. Nggak, kenapa nggak ikut menulis? Biasanya ikut menulis juga. Nggak, ini kenapa? Karena sibuk tadi? Enggak, karena Apa? merasa cukup dengan editor, Om. Jadi biar anak-anak muda yang belum dikenal sebagai penyair muda yang tampil di sini. Nah, kamu sendiri sudah dikenal sebagai penyair ya berarti ya? Minimal di Kudus, Om. Kudus ya? Minimal di Kudus. Oke, saya tanya nih ya. Siapa penyair yang kamu sukai itu? Saya suka banyak penyair, Om, dan semua saya ambil kebaikannya. Oh, saya, iya. saya belajar kebijaksanaan melalui Pak Mukti, saya belajar kelembutan melalui Pak Sapardi, saya Iya. belajar tentang observasi melalui Hasan Aspahani dan sebagainya. Oke, wah itu nama-nama terkenal ya. Hasan Aspahani, kemudian Sapardi. Ada yang hafal nggak kamu puisinya Sapardi ya? Pasti Aku Ingin Mencintaimu hafal, Om. Oh iya, Hujan coba Beras. hafal nggak? Ayo coba. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan Iya. kata yang tak sempat disampaikan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan oleh awan, kepada hujan yang menjadikannya tiada. Oke sekali. Wah ini banyak yang cewek jatuh cinta dong sama kamu nanti. Tapi ya nggak pakai punyanya Pak Sapardi kalau apa? Kalau ngirim ke cewek. Kalau ngirim ke saya enggak, Om. Sudah biasa berarti ngirim ke cewek. Sih, iya. Tapi nggak ada ceweknya, Om. Hanya bikin itu ya. Kok nggak ada Imaginer. ceweknya maksudnya gimana? Belum ada, Om. Belum Tapi ada. kalau ada ceweknya ini mungkin dia nonton, Om. Oh gitu ya. Oh. Wah ini dasar juga ini Mas Tio ini. Jadi kalau puisinya kamu yang kamu hafal apa yang menarik misalnya? Saya ingin dengar tuh puisinya. Justru malah puisi saya tidak banyak yang saya hafal, Om. Cuma soalnya saya sedang karena proses belajar ya, Om. Saya pakai konsep kalau buat lupakan gitu. Jadi ada hasrat untuk buat lagi gitu. Oh gitu ya. Iya, Om. Jadi
justru nggak hafal ya buatan sendiri ya. Justru nggak Pernah hafal. pernah dimuat nggak puisinya kayak bikin buku kayak gini juga sudah kan? Sudah waktu 2019 Tio ini masuk di antologi Sesapa Mesra Selinting Cinta Ah, Pertemuan Penyair Nusantara 9. Oh, Waktu gitu itu ya. dipertemukan penyair dari Brunei, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Itu kamu pergi berarti? Pergi kemana? Kebetulan acara itu di Kudus, Om. Di Kudus Perhelatan ya? itu. Oh iya, Iya. ini itu ya. Nah, sejak kapan sebenarnya senang puisi itu? Bisa dibilang sejak kecil, Om. Karena sejak TK sendiri saya udah ikut baca puisi, ikut belajar menulis puisi begitu. Tetapi pada dasarnya saya kemudian tahu bahwa kenapa kok saya suka puisi itu karena dulu ketika bayi dan ketika kecil bapak itu sering menyanyikan lagu lir-ilir kepada saya untuk sebagai Nina Bobo, Om. Oh gitu Jadi ya. itu yang kemudian masuk. Itu kan Bapaknya profesinya apa? bapak saya sopir untuk angkut-angkut besi, Om. Hebat ya bapaknya ya. Jadi mau tidur apa nembang ya. Iya. Dan dari sana Anda lalu kenal ini puisi. Hanya puisi ya Tio yang diminati. Cerpen atau yang lain belum. Sementara ini baru puisi, tetapi Puisi. juga nulis esai, nulis cerpen sedikit-sedikit. Masih fokus ke puisi, Om. Masih fokus ke puisi. Iya. Sayang sekali di puisi sini nggak ada ya, puisi Anda ada hanya sebagai penyunting, tapi nggak apa-apa juga penggerak apa-apa, Om. kegiatan sastra di Iya. Kudus. Nah, saya kembali lagi ke Kudus. Itu berarti waktu mengundang mereka ini juga ada yang dari Surabaya, dari Ada. mana? Jadi tidak semua Kudus ya ini ya. Awalnya kami setel untuk Kudus, Om. Kami susun untuk Kudus karena namanya sendiri Kemah Sastra Kudus. Tetapi ada atensi dari beberapa kota di luar Kudus yang ya wis kita terima saja karena atensinya begitu besar, gitu. Iya. Ada yang ditolak nggak? Nggak ada, Om. Semua diterima. Semua diterima, tetapi tetap dalam proses kenal menulis itu kan ada diskusi bahwa ayo puisimu lebih baik Diperbaiki, semacam disarankan oleh para Fasilitator. fasilitator itu ya. Yes. Tadi Anda menyebut senang misalnya diantaranya puisi ini. Apakah juga dalam kegiatan-kegiatan itu para penyair-penyair itu didiskusikan ya? Artinya Para penyair-penyair yang hebat-hebat itu juga ada agenda mendiskusikan mereka ya? ada, Om. Ketika kelas menulis di Kemah Sastra ini kami sebut beberapa nama untuk memantik mereka agar minat membaca puisi-puisi para penyair besar itu, Om. Jadi ada diskusi dengan penyair. Kalau yang penyair dunia ada juga nggak? Mungkin belum sampai ke sana, Om. Belum ya? Belum. Oke. Tapi ada juga yang dari sini itu suka Nizar Kabani. Karena memang dia sastra Arab basicnya. Oh, latar belakangnya sastra Arab dan mungkin bisa baca teks Arab ya. Oh iya, Om, iya. Nizar Kabani ya. Iya. Oke. Jadi ini kebanyakan juga anak pesantren ya saya lihat ya. Ada, karena Kudus juga terkenal sebagai kota santri, Om. Ini terutama apa itu dua sekolah Kudus yang terkenal itu yang sekolah Banat sama Qudsiah. Qudsiah sama Iya. satunya ada dua sekolah pesantren yang terkenal itu Qudsiah sama apa itu banyak sekali mereka Iya. ikut ya. Iya, Om. Jadi ini generasi para penulis loh ini hebat sekali loh ini. Iya, Om. Anda ingin menekuni dunia tulis menulis memang, Tio? Sampai saat ini seperti itu, Om. Oh, apa bayangan Anda sih dengan dunia tulis menulis itu? Sebenarnya 44 penyair muda ini juga tidak disetel sebagai penyair, Om. Artinya tidak kita wajibkan untuk 10 tahun ke depan menjadi penyair semua. Iya. Tapi kami yakin bahwa ketika kami mengenalkan puisi kepada mereka itu akan membantu Iya. sikap dan nilai hidup mereka. Iya. Mereka menjadi lebih bijaksana, lebih arif, lebih lembut dan sebagainya. Oke. Apa sih bayangan Anda tentang dunia tulis menulis sehingga Mas Tio itu mau ingin menekuni dunia tulis menulis khususnya puisi ini? Bayangan Tio seperti apa sih? Karena hidup dibuat oleh percakapan, Om. Dan percakapan itu yang paling abadi adalah tulisan. Begitu ya? Iya. Oke. Tapi kan tidak semua penulis bisa abadi kan? Banyak penulis yang menulis tahun 50-an udah nggak dikenal lagi, baik di level dunia maupun level nasional itu. Iya, tetapi bagi kami kemanfaatan dan nilai itu akan terus abadi, Om. Walaupun ndak maujud. Walaupun keabadian itu ndak maujud. Oke. Nah, kamu kan anak muda ya, usia 17 tahun yang disebut sebagai generasi milenial. Ini ada asumsi yang mengatakan bahwa mereka ini nggak senang baca, ya, nggak senang
senangnya mungkin yang sifatnya visual ya, wah YouTube kayak gitu-gitu. Ini ceritanya bagaimana atau bagaimana menurut pendapat Anda soal ini, mengenalkan ke teman-teman Anda yang milenial itu kegiatan membaca, atau mungkin orang tua tuh salah sebenarnya ingin mengenalkan hal itu. Ada cara yang menurut Anda tepat tuh seperti apa, Mas Tio? Kami optimis ya Om, artinya ketika orang berbicara tentang minat baca, kami tidak menyempitkan minat baca itu terhadap buku. Ya. Karena baca itu bisa di mana saja, bisa di lampu merah, bisa di kaos-kaos orang, bisa di koran, bisa di HP, bahkan chat WA kan juga membaca Om. Oke. Yang bagi kami lebih penting adalah minat literasi. Jadi minat untuk mencari ilmu pada setiap bacaan yang ia temui. Iya. Gitu. Begitu ya. Iya. Tapi ini kan sebenarnya jawaban mengelak pada satu kenyataan yang pada dasarnya mungkin loh ya. Iya. Artinya sumbernya itu kan tetap di buku. Oh iya, tetap. Artinya ini kan ini gimana ini? Jadi tetap artinya yang pengetahuan yang Iya. mungkin lebih lengkap, sistematis itu dalam bentuk. Sementara kalau yang WA apa segala macam itu Iya. kan bisa saja itu hoax segala macam. Oke, Nah, iya, Om. itu gimana itu kalau menurut Anda? Buku memang paling estetik dan paling esensial untuk berbicara soal literasi Om. Dan itu memang kami kenalkan kepada mereka-mereka yang termasuk 44 penyair muda ini. Penerbitan buku di Kudus itu termasuk ada beberapa penerbit, misalnya Paris, ada Raybook, ada Mata Sastra juga, itu penerbit juga. Mereka membuat buku-buku itu juga mungkin untuk menyeimbangi Ya. yang belajar lewat WA, lewat Ya, Facebook, lewat sosmed dan sebagainya. Enggak, saya ingin bertanya secara umum. Bagaimana sih menurut Anda sebagai anak muda nih strategi memperkenalkan yang Anda sebut tadi, minat pada literasi tadi? Gimana sih caranya? Kesadaran untuk menemukan sesuatu Om. Jadi kalau Pak Heirus Salim duduk di situ dan saya duduk di sini, sepertinya kan tidak mungkin saya tidak membaca Pak Heirus. Lah, dengan membaca Pak Heirus dan menemukan ilmu yang mungkin Pak Heirus tidak sampaikan tapi saya temui, itu kan juga proses literasi Ya. itu Om. Nah, kalau misalnya saya minta Anda, Mas Tio, yuk kita bikin anak muda agar mencintai dunia literasi itu, kira-kira kegiatan apa yang menurut Anda bisa membuat mereka tertarik gitu loh? Kalau dari tesis Pak Heirus tadi kan bahwa anak muda lebih suka visual. Lah mungkin itu PR bagi buku untuk anak-anak muda. Ya. Jadi ini kan tantangan ya, karena mungkin orang tua juga kebanyakan hanya memvonis saja, menuduh saja, anak muda nggak suka. Tapi mereka sendiri tidak tahu cara bagaimana mengenalkan kan gitu. Nah, anak muda pasti punya bahasa sendiri, punya aspirasi sendiri gitu tentang dunia mereka gitu. Nah, kalau menurut kamu memperkenalkan dunia literasi selama ini sudah efektif atau sudah tepat belum yang dilakukan, entah itu pemerintah atau lembaga atau apa tuh gimana? Mungkin yang paling utama adalah keluarga ya Om. Karena pendidikan yang utama dan pertama adalah keluarga. Mars Kemendikbud salah satunya kan seperti itu, pendidikan yang utama dan pertama adalah keluarga. Jadi bagaimana cara keluarga itu mengenalkan literasi kepada anak-anaknya, pada generasi yang diciptakannya, begitu Om. Oh gitu. Jadi, Kedua sekolah atau sekolah. pesantren ya, kan itu pilihan orang. Ya, tapi kan sekolah tuh memang suka senang bisa membaca. Tapi bisa membaca itu tidak sama dengan suka membaca. Oh, ya Om. Iya kan? Ya. Nah, ini kan tantangannya karena ada ini segala macam ya. Nah, ini dicetak berapa edisi ini? Berapa X lembar? 150 X lembar Om. 150 X lembar. Jadi terutama kepada para penulisnya sendiri ya. Iya. Nah, Anda kok bisa keliling itu karena punya jaringan atau gimana, Mas Tio? Kami punya teman-teman baik, punya sahabat-sahabat baik di Kendal, di Rembang dan sebagainya Om. Jadi berdasarkan persahabatan itu kami bisa buat acara bareng begitu. Gitu ya. Iya. Banyak yang datang pas ada acara-acara itu. Oh, luar biasa, atensinya cukup dengan kewajaran pandemi ya Om. Jadi kami rasa itu cukup gitu. Oke. Jadi ini sudah selesai semua nih keliling di Sudah. kota-kota. Iya. Ya, oke deh. Nah, di masa akan datang mau bikin kegiatan apa lagi dengan rencananya? Kami ingin sekali punya harapan bahwa kemah sastra ini bisa dilaksanakan secara rutin. Artinya setiap tahun atau 2 tahun sekali kami sedang menyusun itu bagaimana formula paling efektifnya. Cuma tetap berdasarkan 6 kota itu kan ada beberapa kritikan, saran dan sebagainya. Yang diantaranya ada dua hal tema umum Om. Jadi buku sebagai produk dan buku sebagai peristiwa.
Ya. Dua hal itu yang kemudian nanti kami formulasikan agar menjadi kemah sastra yang lebih baik lagi di Kudus. Jadi buku sebagai produk dan buku sebagai peristiwa ya. Oke, jadi ini yang penting peristiwanya ya. Ya. Jadi nanti kalau bikin yang baru, generasi baru lagi ya. Bisa generasi baru atau yang sudah ini dioptimalkan. Gitu Karena itu ya. kami bilang bahwa sedang mencari formulasi paling efektif yaitu. Oke sekali. Saya kira sangat bermanfaat sekali ya Mas Tio ya. Jadi biasanya kan memang kegiatan kayak gini yang dikenal pasti ya Jogja, Malang, Bandung, itu Jakarta. Tapi kota-kota seperti Kudus segala bisa melakukan ini, saya kira menarik sekali. Meskipun tadi sudah ditunjukkan sebenarnya di sana pun banyak para penyair ya, para penyair senior juga sudah cukup banyak gitu. Oke ya Mas Tio ya, ini saya kira hal yang menarik. Kita baru ngobrol-ngobrol bagaimana dinamika sastra atau dinamika tulis menulis di sebuah kota di Kudus yang digerakkan oleh anak-anak muda, dan salah satunya adalah Mas Tio Ardianto ini gitu ya. Dan saya kira kita kalau ngobrol-ngobrol tadi optimis lah dengan masa depan dunia literasi termasuk di kalangan milenial. Jadi terima kasih ya Mas Tio ya. Sama-sama, Obrolannya ini edisi ke-15, bukan teman tapi mesra, tapi Talking 30 Minutes gitu. Sampai ketemu lagi di edisi yang berikutnya. Salam.